Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Audit Manajemen Keuangan. Fungsi keuangan. Fungsi keuangan merupakan fungsi yang paling penting dari suatu bisnis. Fungsi keuangan terkoneksi secara erat dengan fungsi produksi, pemasaran, dan aktivitas-aktivitas yang lain. Ketidakhadiran fungsi keuangan dapat menyebabkan semua aktivitas terhenti. Pada kenyataannya, hanya dengan ketersediaan dana yang memadai seluruh aktivitas bisnis dapat dimulai, berkelanjutan, dan berekspansi. Fungsi keuangan yang terkelola dengan baik dapat mendukung fungsi produksi, pemasaran, aktivitas penelitian, dan pengembangan SDM. Pada seluruh area keputusan keuangan, peran manajer keuangan sangat vital. Kita dapat mengklasifikasikan fungsi atau keputusan keuangan ke dalam 4 kelompok besar, yaitu yang pertama, keputusan investasi atau bauran aset jangka panjang. Yang kedua, keputusan pembiayaan atau bauran struktur modal. Yang ketiga, keputusan likuiditas atau bauran aset-aset jangka pendek. Yang keempat, keputusan dividen atau keputusan pengalokasian laba perusahaan. Pengertian audit manajemen keuangan. Audit manajemen keuangan adalah analisis dan penilaian yang dilakukan secara sistematis, periodik, dan terdokumentasi terhadap pengambilan keputusan serta segala kebijakan dalam pengelolaan sumber daya keuangan perusahaan. Secara umum, audit manajemen keuangan dilakukan untuk memberikan keyakinan bahwa sumber daya keuangan yang dimiliki perusahaan telah dikelola secara ekonomis, efisien, dan efektif dalam mencapai tujuannya, sehingga mampu mendukung pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan. Pembahasan audit manajemen keuangan dalam bab ini bertumpu pada ketiga keputusan dan kebijakan dalam pengelolaan keuangan perusahaan, yaitu kebijakan investasi, operasi, dan pendanaan, di mana pada setiap kebijakan tersebut, penilaian dilakukan berdasarkan proses manajemen, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Tujuan audit ada 3. Yang pertama, menilai ketepatan strategi dan kebijakan keuangan yang ditetapkan perusahaan, baik kebijakan investasi, operasi, maupun kebijakan pendanaan. Yang kedua, menilai apakah dokumentasi perusahaan, pemantauan, dan pelaporan manajemen keuangan telah memadai sebagai elemen-elemen penting dalam kerangka kerja manajemen keuangan, termasuk perencanaan atau penganggaran, kebijakan pengembangan keuangan, akuntansi dan pelaporan keuangan, pemantauan, akuntabilitas, dan pengendalian serta penilaian terhadap pendapatan dan beban. Yang ketiga, menilai ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas tata kelola perusahaan, baik aktivitas investasi, operasi maupun aktivitas pendanaan, apakah telah sesuai strategi dan kebijakan keuangan yang telah ditetapkan. Manfaat audit. Yang pertama, deskripsi tentang ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas tata kelola perusahaan saat ini. Yang kedua, kekurangan-kekurangan yang masih memerlukan perbaikan dalam tata kelola keuangan perusahaan. Yang ketiga, diperolehnya umpan balik untuk pencegahan terjadinya kerugian karena kurang baiknya tata kelola keuangan perusahaan. Ruang lingkup audit ada 5. Yang pertama, ketepatan posisi organisasi manajemen keuangan dalam struktur organisasi perusahaan dan kapabilitas SDM pada organisasi departemen keuangan. Yang kedua, penetapan tugas, wewenang, dan tanggung jawab pada setiap fungsi keuangan. Yang ketiga, prosedur dan pedoman tata kelola keuangan perusahaan. Keempat, ketepatan keputusan dan kebijakan keuangan yang ditetapkan perusahaan. Yang kelima, tata kelola manajemen keuangan perusahaan. Pendekatan audit manajemen keuangan. Yang pertama, pengujian terhadap ketepatan kebijakan tata kelola keuangan. Yang kedua, penilaian keselarasan tujuan dan program-program manajemen keuangan dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Yang ketiga, penilaian terhadap ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan program-program manajemen keuangan. Metodologi audit manajemen keuangan. Yang pertama, review terhadap dokumen-dokumen penting. Yang kedua, wawancara terhadap beberapa personel kunci. Yang ketiga, audit di lokasi. Tujuan dan fungsi manajemen keuangan. Yang pertama, mendapatkan dana yang tepat dalam jumlah yang memadai. Tujuan utama dari fungsi keuangan adalah untuk menilai kebutuhan dan perolehan dana bagi perusahaan secara tepat. Jika dana tidak tersedia pada saat dibutuhkan, perusahaan tidak dapat merealisasikan rencana operasi maupun investasi yang telah ditetapkan, dan tingkat
profitabilitas perusahaan tidak tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Yang kedua, penggunaan dana yang tepat. Tanpa penggunaan dana secara tepat, perusahaan tidak dapat menikmati penghasilan. Penggunaan dana secara tidak tepat menyebabkan tidak maksimalnya kontribusi dana yang dimiliki, karena terjadinya potensi manfaat yang hilang. Yang ketiga, meningkatkan profitabilitas. Perusahaan harus menghindari terjadinya dana menganggur. Jika dana dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien, maka profitabilitas meningkat. Yang keempat, memaksimalkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan merefleksikan besarnya hak pemilik yang terbentuk dari akumulasi laba dan setoran pemiliknya kepada perusahaan. Nilai pasar dari saham adalah merupakan suatu indikator dari tingkat kesejahteraan pemiliknya. Selanjutnya, audit atas keputusan investasi. Aspek penting dari keputusan investasi jangka panjang adalah pengalokasian modal dalam investasi yang akan menghasilkan manfaat di masa depan. Setiap keputusan investasi harus secara tegas mendeskripsikan, yang pertama, apa yang ingin dicapai, yang kedua, hakikat dari pilihan investasi yang diambil, yang ketiga, estimasi biaya dan manfaat masa depan, dan yang terakhir, arus kas tambahan sebagai konsekuensi dari pilihan investasi tersebut. Ada 4 unsur penting yang harus diperhatikan dalam keputusan investasi, yaitu yang pertama, jumlah investasi bersih dikeluarkan, potensi keuangan atau arus kas masuk operasi bersih yang diperoleh, periode waktu investasi untuk menghasilkan keuntungan atau umur ekonomis investasi, dan yang terakhir, pemulihan modal pada akhir umur investasi atau nilai akhir. Untuk menilai kelayakan keputusan investasi, pengambil keputusan dalam perencanaan investasinya harus menghubungkan tingkat pengembalian yang diperkirakan akan diterima dengan pengorbanan yang dilakukan berkaitan dengan investasi tersebut selama umur investasinya. Ada 4 metode penilaian yang dapat digunakan untuk menilai kelayakan investasi sebelum diputuskan untuk dilaksanakan, yaitu yang pertama, periode pengembalian atau payback period, yang kedua, net present value, yang ketiga, imbal hasil investasi atau return on investment, yang terakhir, tingkat imbal hasil internal atau external rate of return. Selanjutnya, audit atas kepentingan operasi. Dari sudut manajemen keuangan, keputusan operasi menyangkut pengelolaan secara efektif dan efisien aset-aset lancar yang harus diatur dengan tepat komposisinya agar dapat memberi manfaat yang maksimal bagi perusahaan. Keputusan ini menyangkut strategi pengelolaan modal kerja. Selanjutnya, jumlah optimal aset lancar. 2 pertimbangan penting yang memengaruhi penentuan jumlah aset lancar yang harus disediakan perusahaan adalah, yang pertama, tingkat output yang akan dicapai, dan yang kedua, tingkat laba atau ROI yang diharapkan dari penggunaan aset lancar tersebut. Tingkat optimal aset lancar yang paling produktif adalah ketersediaan aset lancar pada tingkat minimum yang tidak mengganggu operasional perusahaan. Manajemen kas. Manajemen kas menyangkut pengelolaan secara efektif dan efisien sumber-sumber dan penggunaan kas. Beberapa kebijakan lain yang dapat diambil dalam mengendalikan jumlah kas yang tepat antara lain, siapkan rencana arus kas secara reguler, tingkatan kas melalui penjualan, tapi bukan penjualan produk di bawah harga, hanya membayar komisi penjualan pada saat penjualan sudah diterima pembayarannya, dan yang terakhir, jangan sembunyikan permasalahan dari bank, sampaikan lebih awal jika perusahaan membutuhkan tambahan dana atau mengalami masalah arus kas. Manajemen piutang. Tingkat piutang yang terlalu tinggi dapat membebani anggaran perusahaan karena setiap pemberian piutang membutuhkan dana untuk membiayai piutang tersebut. Beberapa kebijakan yang bisa diambil untuk mengendalikan piutang antara lain, yang pertama, lakukan komunikasi secara reguler dengan pelanggan, terutama pelanggan yang memiliki utang kepada perusahaan. Yang kedua, buat analisis umur piutang. Yang ketiga, negosiasikan pembayaran periodik jika hal tersebut dapat membantu untuk menyelesaikan piutang kepada pelanggan yang telah melewati waktu jatuh tempo. Yang keempat, sebelum memberikan penjualan kredit kepada pelanggan, lakukan analisis kredit dan sepakati jangka waktu yang tepat untuk pemberian kredit atas penjualan. Dan yang terakhir, dorong pelanggan melakukan pembayaran segera dengan memberikan beberapa keuntungan seperti potongan penjualan. Manajemen persediaan. Pengelolaan persediaan harus didasari prinsip-prinsip ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas dalam memuaskan pelanggannya. Beberapa kebijakan pengelolaan persediaan berikut ini bisa dijadikan referensi dalam manajemen persediaan yang ekonomis, efisien, dan efektif. Yang pertama, setiap pembelian harus berdasarkan dari inti penjualan. Yang kedua, tentukan batas maksimal dan di atas minimal persediaan. Yang ketiga, pertahankan jumlah persediaan yang tepat untuk mengamankan pasokan kepada pelanggan.
Yang keempat, identifikasi persediaan termasuk kategori slow moving dan dead stock. Usahakan dijual walaupun dengan harga di bawah harga normal. Yang kelima, lakukan negosiasi dengan pemasok untuk mendapatkan kepastian pasokan dalam jumlah yang fleksibel. Dan yang terakhir, lakukan perhitungan fisik persediaan secara periodik untuk menentukan fisik persediaan yang benar dan menentukan persediaan yang tidak sesuai dengan standar kualitas atau rusak, kadaluarsa, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu audit atas keputusan pendanaan. Yang pertama ada kebijakan pendanaan. Kebijakan pendanaan berkaitan dengan pemilihan sumber pendanaan yang paling ekonomis. Maksudnya di sini biaya modal yang paling kecil dari berbagai alternatif yang ada. Nah, pendanaan yang paling ekonomis untuk memenuhi kebutuhan dana bagi perusahaan, baik dari aktivitas operasi maupun investasi. Selanjutnya ada kebutuhan dana. Secara umum, kebutuhan dana di perusahaan itu dapat dikelompokkan menjadi dua, kebutuhan dana jangka panjang dan kebutuhan dana jangka pendek. Yang pertama dimulai dari kebutuhan dana jangka pendek, yaitu kebutuhan dana untuk memenuhi kebutuhan operasional. Nah, salah satu contoh kebutuhan dana operasional ini menyangkut untuk kebutuhan-kebutuhan perusahaan dalam menghasilkan produk-produk mereka atau dalam memberikan pelayanan untuk memuaskan pelanggan. Nah, contoh dari ketersediaan dana jangka pendek ini digunakan nanti untuk membeli persediaan, pembiayaan piutang, membeli perlengkapan kantor, pembayaran gaji pegawai, pemasok, atau biaya-biaya yang lain yang berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan. Nah, selanjutnya ada kebutuhan dana jangka panjang. Kebutuhan dana jangka panjang berkaitan dengan rencana perusahaan dalam mengembangkan usahanya atau kegiatan ekspansi perusahaan. Dalam hal di sini, ekspansi artinya di sini perusahaan apakah akan mengembangkan produk baru atau akan meningkatkan kapasitas produksi mereka. Nah, selanjutnya ada sumber dana. Sama dengan kebutuhan dana, sumber dana juga terbagi atas dua, sumber dana jangka pendek dan sumber dana jangka panjang. Nah, sumber dana jangka pendek itu untuk pemenuhan kebutuhan dalam jangka pendek. Nah, sumber dana jangka pendek dapat berupa utang usaha, utang dari pemasok, utang wesel, pinjaman jangka pendek dari bank, dan bentuk yang lainnya. Nah, sementara pendanaan jangka panjang meliputi seperti utang jangka panjang atau obligasi, saham, leasing, pinjaman dari bank jangka panjang, atau pendanaan sumber jangka panjang lainnya. Selanjutnya yaitu pertimbangan dalam memilih sumber dana. Nah, ketika menentukan keputusan pendanaan, manajer harus menentukan kombinasi pendanaan atau struktur modal yang terbaik, yaitu struktur modal yang mengoptimalkan nilai perusahaan bagi para pemegang sahamnya. Memperoleh dana dengan pengorbanan atau biaya yang minimal atau manfaat maksimal adalah merupakan pertimbangan utama dalam pemilihan sumber pendanaan. Nah, beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan sumber dana meliputi biaya inkremental, fleksibilitas, waktu, pengendalian, dan kemungkinan risiko. Pemilihan alternatif pendanaan harus secara cermat mempertimbangkan kelima aspek di atas dan menguji dukungan atau penolakan sebagai masukan dalam penentuan pilihan alternatif sumber pendanaan. Pilihan yang terbaik adalah sumber pendanaan yang biayanya paling murah, paling fleksibel, risikonya rendah, bisa diterima dari aspek pengendalian, dan diterbitkan pada saat yang tepat. Nah, di dalam buku kita juga dapat melihat program-program audit atau atas kebijakan pendanaan. Di sana terdapat beberapa pertanyaan, dan apabila nanti pihak manajemen menjawab iya atau tidak, akan ada hal-hal yang akan dilakukan atau tindakan yang akan dilakukan oleh auditor dalam melakukan pemeriksaan terhadap kebijakan pendanaan perusahaan. Selanjutnya itu audit atas kebijakan dividen. Kebijakan dividen sendiri berhubungan dengan keputusan apakah pada akhir periodenya perusahaan akan memberikan laba perusahaan dalam bentuk dividen kepada para pemegang sahamnya atau menahannya sebagai laba ditahan untuk mendanai berbagai kebutuhan yang berkaitan dengan pengembangan atau ekspansi yang akan dilakukan perusahaan. Nah, dividen yang dibagikan
merupakan bagian dari laba yang diperoleh yang didistribusikan kepada para pemegang saham. Nah, dalam hal pembagian dividen ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan oleh perusahaan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembagian dividen. Yang pertama itu tingkat likuiditas perusahaan. Karena biasanya perusahaan membagikan dividen itu dalam bentuk tunai, walaupun bisa juga memungkinkan terkadang dalam bentuk saham. Apabila perusahaan memiliki cadangan kas yang cukup untuk memberikan dividen berupa tunai, maka perusahaan bisa memberikannya kepada para pemegang saham. Tetapi apabila perusahaan tidak memiliki kas yang cukup, karena apabila dividen dibayarkan, maka akan ada arus keluar bagi perusahaan, sehingga akan mengurangi cash yang ada pada perusahaan. Jadi tingkat likuiditas perusahaan sangat dipertimbangkan di sini. Yang kedua ada rencana ekspansi. Sebelum membagikan dividen, perusahaan harus mempertimbangkan apakah mereka memiliki rencana ekspansi untuk mengembangkan produk atau aktivitas produksi mereka dalam jangka tahun atau periode tahun berikutnya. Perusahaan juga harus memperhatikan apakah mereka memiliki rencana tersebut sebelum pembagian dividen mereka lakukan. Nah, berikutnya ada ketentuan-ketentuan yang membatasi pembagian dividen. Pada kondisi-kondisi tertentu, kreditor utama memungkinkan untuk membatasi kebijakan perusahaan dalam membagikan dividen, seperti pencadangan dana tertentu yang dapat menjamin kelancaran pembayaran produk utang atau bunga secara tepat waktu. Karena pada saat pembagian dividen, perusahaan tentu harus juga mempertimbangkan apakah nanti mereka tetap memiliki uang kas yang cukup untuk membayarkan pokok utang mereka atau bunga mereka kepada para kreditur tertentu. Nah, dalam program audit atas kebijakan dividen, di dalam buku terdapat tabel yang memperlihatkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh auditor kepada pihak perusahaan atau pihak manajemen. Nah, dan juga terdapat langkah-langkah yang akan ditempuh oleh auditor jika manajemen menjawab iya atau tidak. Nah, seperti yang pertama, contohnya ada pertanyaan, apakah keputusan untuk membagikan dividen telah mempertimbangkan pembatasan-pembatasan yang mengikat perusahaan? Nah, jika pihak manajemen menjawab ya, maka auditor mengambil tindakan, misalnya memeriksa perjanjian atau ketentuan lain yang membatasi pembagian dividen mereka. Nah, jika misalnya perusahaan manajemen menjawab tidak, auditor akan melihat nilai apa dampak dari ketidaktaatan perusahaan pada perjanjian atau ketentuan lain yang membatasi pembagian dividen. Nah, begitu juga selanjutnya. Terima kasih. Sekian penjelasan mengenai audit manajemen keuangan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.